Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqun nara, hindarilah neraka, jauhilah neraka. Dan Nabi mengajarkan cara kita untuk menghindarinya, menjauhinya, yaitu diantaranya walau bisyikki tamrah, sekalipun dengan bersedekah kurma. Manusia tabiatnya itu seneng yang enak, yang lezat, yang indah. Akan tetapi ada orang yang ingin atau tidak peduli dengan keindahan yang akan datang, kelezatan, kenikmatan, kesenangan yang akan datang. Dia hanya peduli dengan keindahan, kelezatan, kenikmatan yang saat ini. Yang terlihat indah saat ini dia nikmati. Yang bahagia saat ini ia kejar. Ia ingin memiliki. Padahal ketika ia ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kelezatan, keindahan saat ini, itu dia akan terhalangi dari keindahan, kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan yang akan datang. Seperti orang-orang kafir, mereka mendapatkan kebahagiaan saat ini, mendapatkan kenikmatan saat ini, keindahan saat ini. Nantinya nggak mereka dapatkan. Dan itu terjadi kepada tidak sedikit orang-orang muslim, orang-orang yang beriman. Mereka tertipu. Mereka teralihkan fokusnya dan konsentrasinya, sehingga maunya yang sekarang. Padahal Allah telah mengingatkan khususnya kepada Nabi Muhammad, secara umumnya untuk kita semuanya, wal akhiratu khairun wa abqa. Mereka lebih mengutamakan dunia, padahal katanya Allah, akhirat itu lebih baik, lebih indah, lebih istimewa. Wa abqa, sudah lebih baik, lebih bagus, lebih nikmat, kekal lagi. Ayat yang lain, wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat wahai Muhammad lebih baik untukmu dalam segala halnya, kenikmatannya, kelezatannya, keindahannya, kemuliaannya, dan lain sebagainya. Lebih baik dari mana? Minal ula, daripada dunia. Daripada dunia. Karena itu Allah gambarkan dunia ini mataul ghurur. Allah gambarkan seperti fata morgana. Allah gambarkan seperti daun hijau yang dalam waktu dekat ia akan menjadi kuning, kering, akhirnya terbuang.
Nah, kita tertipu. Padahal dengan banyak peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang dunia. Nah, tapi ada orang yang enggak tertipu. Mereka mendapatkan kedua-duanya. Nah, tapi kedua-duanya ini di dunia terlihat bagi orang yang tertipu itu adalah kesusahan, kesedihan, tertekan bagi orang yang tidak memahaminya. Ibadah, sholat, dia membaca Al-Quran, dia bangun malam, berdoa, menangis. Ahlu dunia menganggap kasihan orang-orang ini, nggak memiliki kesenangan dunia, padahal mereka mendapatkannya, mereka memilikinya. Kenapa? Loh, ketentraman, ketenangan, kenyamanan ada pada mereka. Sedangkan ahlu dunia, nah, walaupun terlihat iya dengan rumahnya, kamarnya, kendaraannya terlihat iya, tapi nggak tenang, gelisah, nggak tenang, bingung, nggak tenang, takut, takut. Tapi mereka yang sholat, yang zikir, yang bangun malam, doa dan sebagainya, segalanya tenang dia. Kalau tidur, tidurnya tenang. Kalau makan enggak macam-macam, apa adanya, dan mereka senang. Nah, sampai mereka mengatakan apa? Begitu senangnya mereka dengan ibadah dan ketaatannya di atas dunia, mereka itu sampai mengatakan apa? In kana fil jannah li ahli jannah, ya? Kalau misalnya di surga, bagi penghuni surga tidak ada seperti apa yang kita rasakan saat ini, ya, maka surga itu bukan kehidupan yang enak. Sampai mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena mereka merasakan nikmat, lezat dalam melakukan ibadah ketaatan, sehingga mengungguli kenikmatan surga nantinya kalau memang nggak ada di surga itu. Kalau memang di surga nggak ada itu semuanya, katanya mereka, niscaya kehidupannya mereka di dunia itu lebih nikmat. Kenapa? Loh, ya apa? Nah, terjalin hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat bahagia mereka. Nah, karena itu kita ini jangan tertipu dengan yang sekarang. Bahagia sekarang tapi nanti naudzubillah neraka. Dan kita ketahui neraka itu gak usah dibayangkan. Kenikmatan apapun yang kita miliki di atas dunia, ngelihat neraka atau memasukkan sedikit bagian dari tubuh kita ke dalamnya, melupakan semua kenikmatan yang pernah kita miliki. Melupakan apa yang nggak kita miliki di dunia, misalnya semuanya kita miliki, semuanya lengkap komplit, apa yang diinginkan manusia kita miliki semuanya di atas dunia. Misal ngelihat neraka atau masuk sedikit aja anggota badan kita ke neraka, semua kenikmatan yang kita miliki itu kita langsung amnesia, lupa. Kenapa? Begitu mengerikannya neraka, begitu mengerikannya neraka. Jangan kita sepelehkan neraka. Lihat Nabi SAW mengajarkan kita apa? Selalu berlindung dari neraka. Setiap sholat, saat tahiyat akhir, setelah membaca tasyahud, setelah membaca sholawat di dalam tasyahud, Nabi mengajarkan kita apa? Meminta kepada Allah
perlindungan dari 4 hal yang digabungkan dalam doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada siksaan jahannam, neraka. Menggunakan jahannam bukan berarti tidak ada yang lain. Pokoknya lindungi aku dari jahannam tok, nggak ada yang lain. Enggak. Itu menggunakan al-juzu, satu bagian untuk semuanya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nggak cukup dengan itu, diajarkan lagi kita setiap habis sholat, khususnya subuh dan maghrib, untuk membaca apa? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Nggak cukup itu, nggak cukup itu. Setelah sholat ba'diyah subuh, kita disunahkan berbaring dengan lempeng kanan, ya, berbaring dengan lempeng kanan, membaca doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar 3 kali. Ajirni minan nar, ajirni minan, selalu. Kenapa? Karena sangat luar biasa, neraka ini. Jadi bencana yang kita hadapi di dunia, musibah bala yang kita dapatkan di dunia ini, kalau kita bandingkan dengan neraka nggak ada apa-apanya. Karena itu Nabi SAW menyerukan kepada kita, hindari neraka, jauhi neraka. Allah sendiri dalam Al-Quran gimana? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Lindungi diri kamu, lindungi diri kalian, lindungi keluarga kalian, jauhkan mereka dari apa? Nara, dari neraka. Kita diperintahkan untuk menjauhkan apa? Karena sangat pedih, sangat menyakitkan, nggak bisa dibayangkan sama sekali. Karena itu resepnya, caranya diajarkan oleh Nabi. Kita bisa berlindung dari neraka, menghindar dari neraka, menjauhkan diri dari neraka, diantaranya itu dengan sedekah. Walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit. Tapi sedekahnya dari uang yang halal, jangan dari uang yang haram. Masya Allah, ini ngerampok untuk sedekah kepada anak yatim. Dan Masya Allah, nyolong kok, Masya Allah, luput anak yatim sekalipun. Sedekah itu dengan uang yang halal. Lah, ketika kita sedekah dengan uang yang halal, menjaga kita, melindungi kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, nggak punya duit, nggak punya barang dan lain sebagainya. Gimana? Katanya Nabi di fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau memang kamu nggak punya harta, nggak punya sesuatu yang bisa disedekahkan, tenang, kamu bisa melindungi diri kamu, menjauhkan diri kamu dari neraka dengan apa? Kalimah thayyibah, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang baik, dengan zikir, ya, dengan segala macamnya, atau dengan nasihat, ya, dan yang lain sebagainya. Bukan dengan mencaci, bukan dengan menghina, bukan dengan menggunjing dan yang lain sebagainya. Bisa terlindung dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.